Film Training Day yang rilis tahun 2001 itu cuman setetes dari lautan kotoran yang sebenarnya kalau kalian tahu. Ceritanya itu ada tentang dua polisi, satu detektif narkoba korup bernama Alonzo Harris yang diperanin sama Denzel Washington dan partner barunya, Jack Hoyt. Seharian mereka ini muter-muter kota sambil ngelakuin semua dosa yang bisa lu bayangin. Nembak orang siang bolong, mukulin saksi, nyuruh orang makan narkoba, bahkan make narkoba itu sendiri. Dan semua itu terjadi dalam satu hari. Tapi ini bukan soal kisah fiksi yang mau gue ceritain, karena karakter Alonzo Harris ternyata punya cerminan di dunia nyata. Namanya adalah Rafael Perez. Dan dia bukan sekedar polisi nakal, dia adalah dalang utama di balik salah satu bab tergelap dalam sejarah polisi Los Angeles, yaitu The Rampart Scandal. Balik ke tahun 70-an sampai awal 80-an, Los Angeles lagi kacau banget. Geng jalanan merebak parah. Narkoba, khususnya crack cocaine, itu masuk dan nyebar kayak virus. Polisi kekurangan orang, kejahatan naik, dan pada titik itu seorang pejabat polisi Los Angeles bernama Lewis Porter itu ngusulin ide yang kelihatannya bagus, yaitu ngebentuk unit khusus buat ngeberantas para geng. Awalnya itu disebut Total Resource Against Street Hoodlums atau TRASH, tapi karena kedengarannya jelek namanya diganti jadi CRASH, Community Resource Against Street Hoodlums. CRASH itu punya satu misi, yaitu ngehabisin geng, dan caranya ya sebebas yang mereka mau gitu. Pasukan ini dibentuk dari polisi-polisi muda, banyak yang belum berpengalaman jadinya, tapi mereka dikasih kekuasaan kayak pasukan perang. Pakai kekerasan silakan, mau ngegas terserah. Yang penting geng jalanan itu endingnya harus rontok. Dan di atas kertas strategi ini berhasil. Mereka punya daftar nama pentolan geng, alamat rumah, mobil yang dipakai, bahkan kadang alamat orang tuanya. Karena kalau lagi diburu, anak-anak gangster ini pasti pulang ke rumah nyokapnya. Tapi ini jadi masalah juga gitu. Ketika lu dikasih kuasa tapi tanpa pengawasan, lu nggak lagi punya polisi, lu punya yang namanya preman berseragam. Udah nggak bisa disebut polisi lagi tuh. Dan salah satu yang paling berbahaya dari mereka itu adalah Rafael Perez. Dan disinilah awal dari skandal Rampart ini. Cerita korupsi, kekerasan, dan pengkhianatan yang begitu parah sampai-sampai bikin publik ragu buat percaya sama siapapun yang pakai lencana. CRASH itu dibentuk untuk satu tujuan, ngebersihin Los Angeles dari elemen-elemen kriminal sebelum Olimpiade musim panas 1984 dimulai. Dan kalau lu pikir ini tuh cuman proyek biasa-biasa aja, lu salah besar bre. Unit ini diisi sekitar 300 personel dan ditempatin di area barat pusat kota Los Angeles, wilayah yang mayoritasnya ini dihuni sama komunitas Hispanik. Pada era 80-an ini salah satu area yang paling panas, penuh kekerasan geng, transaksi narkoba, dan senjata api. Dan karena dana dari kepolisian Los Angeles ini ngalirnya deres banget, unit ini jadi nggak main-main. Mereka punya senapan serbu dan bahkan battering ram, kendaraan lapis baja dengan ujung lancip yang lebih cocok buat medan perang ketimbang jalanan kota. Penduduk sekitar nyebutnya tank. Dan polisi Los Angeles itu bangga banget kalau mereka punya unit yang punya alat kayak begituan. Mereka ini punya satu misi besar, bikin kota ini kelihatan bersih buat para tamu Olimpiade. Dan mereka berhasil, daerah-daerah pinggiran dibersihin, geng jalanan disapu, dan wali kota Los Angeles begitu senang dengan hasilnya. Dia mutusin buat lanjutin mode darurat Olimpiade ini bahkan setelah eventnya itu selesai. Itu berarti lebih banyak dana, dan unit ini mereka ngasih alasan buat bisa terus dikasih uang. Di bulan April 1988, operasi Hammer itu berhasil nangkep lebih dari 400 orang cuman dalam satu weekend. Tapi publik mulai pecah jadi dua. Sebagian muji LAPD karena akhirnya bersih-bersih, tapi sebagian lainnya mulai curiga, apalagi karena yang ditangkap ini kebanyakan anak muda kulit hitam dan Hispanik. Di mata mereka ini bukan cuma perang melawan kejahatan, tapi juga soal rasisme yang dibungkus seragam. Tapi Daryl Gates, kepala LAPD waktu itu, malah bangga. Agustus 1988, lusinan petugas itu luncurin razia besar-besaran ke 4 rumah yang dicurigain simpen narkoba. Rumah-rumah itu dihancurin, penghuninya dipukulin, anak-anak ikut jadi korban. Hasil dari semua itu cuma 200 gram ganja dan 30 gram kokain. Tapi polisi tetap puas karena mereka bukan
suka nyari narkoba. Mereka nyari efek pesan, teror, supaya bandar narkoba tahu kalau terus dagang, rumah lu bisa jadi target selanjutnya. Dan masyarakat disuruh terima-terima aja, seolah ini harga yang harus dibayar demi keamanan. Dan di tengah kekacauan inilah sosok Rafael Perez masuk. Lahir di Puerto Rico, pindah ke Amerika Serikat pas umurnya 5 tahun. Tumbuh besar di New York, lulus SMA, terus dia gabung ke Marinir, abis itu pindah ke LAPD pada 1989. Cuman 2 tahun dia udah dipercaya masuk ke unit narkoba rahasia. Partnernya itu adalah David Mack, mantan atlet lari yang dulu hampir masuk tim Olimpiade. Mereka kerja bareng tuh dalam unit yang punya moto gak resminya kayak gini: kami menakuti orang yang menakuti orang lain. Tapi yang mereka takuti justru rakyat biasa, orang miskin, komunitas yang gak punya daya. Pengaduan datang silih berganti, tapi semuanya tuh dianggap angin yang lalu aja. Bahkan ketika kerusuhan 1992 meledak akibat para polisi yang mukulin Rodney King dinyatain gak bersalah, reputasi tim ini gak goyah karena sistemnya udah kebal dan Perez dia belum nunjukin taringnya. Tapi dunia bakal segera tahu seberapa dalam luka yang bisa dia goresin ke wajah hukum Amerika. 18 Maret 1997, Frank Laiga, agen rahasia dari divisi narkotika LAPD, itu lagi apes. Hari itu dia seharusnya ngantiin satu operasi narkoba besar. Targetnya udah lama dipantau dan hari itu transaksi dijadwalin terjadi. Frank bakal ngikutin mobil tersangka terus nangkep mereka di lokasi penyimpanan barang haram itu. Tapi tiba-tiba operasinya ini dibatalin. Sialnya lagi kagak ada kerjaan buat dilanjutin. Frank akhirnya mutusin buat pulang. Di Ventura Boulevard, saat lampu merah, sebuah SUV hijau itu ngebut nyamperin mobilnya si Frank. Musik rap gangster bunyinya keras banget dari mobil itu. Di balik kemudi ada seorang pria berkepala plontos yang ngelirik Frank dengan tatapan tajam. Frank sempat nanya, ada masalah? Tapi jawabannya ketus. Sikap, tampang, mobil, dan musiknya ini bikin Frank curiga. Ini pasti anggota geng gitu. Pria itu langsung ngajak ribut. Samperin mobil itu, kita selesain ini sekarang. Frank gak mundur, tapi begitu lampu hijau dia jalan. Pria ini juga terus lanjut ngejar. Frank sadar pengejarnya ini bawa pistol. Dia nyoba radioin koleganya, tapi gak ada jawaban. Pilihan terakhir yaitu adalah dia tarik pistol sendiri dan tembak 2 kali. 1 kali meleset, 1 lagi nembus jantung dan paru-paru targetnya. Pria bersenjata itu masih sempat ngebut ke pom bensin terdekat sebelum akhirnya berhenti. Frank ngikutin terus dan segera ngenalin diri sebagai polisi. Terus minta pelanggan pom bensin buat panggil 911. Tadinya ini kelihatan kayak insiden amarah di jalanan biasa, sampai identitas korban terungkap. Namanya adalah Kevin Gaines dan dia juga seorang petugas LAPD. Media langsung gaduh. Keluarga Gaines ini nuduh kalau Frank itu rasis. Gimana bisa polisi nembak polisi cuman gara-gara ribut kecil di jalanan? Tapi penyelidikan justru nemuin banyak hal aneh. Beberapa kolega itu bilang Gaines ini emang gampang marah. Istrinya bahkan pernah ngelaporin KDRT. Dan gaya hidupnya jauh banget dari gaji polisi biasa. Pakai jas mahal, baju desainer, pernah bayar steak hampir $1.000. Mobilnya Mercy, tapi bukan atas nama dia. Terdaftar atas nama Sharita Knight, mantan istri Suge Knight, bos Death Row Records, nama yang sama yang berkali-kali nyambung ke dunia kriminal. Apa hubungan Kevin Gaines dengan istri Suge Knight ini? Dan siapa yang ngebayarin semua kemewahan itu? Keluarga Gaines itu sempat ngegugat pemerintah kota Los Angeles sebesar $25 juta. Tapi setelah fakta-fakta soal gaya hidup dan latar belakang Gaines ini terbongkar, jumlah gugatan diturunin jadi 250.000. Uang itu dibayarin lewat penyelesaian damai. Frank Laiga sendiri itu harus melalui 3 penyelidikan internal, tapi semuanya nyatain kalau dia ini bebas dari kesalahan. LAPD ngerilis pernyataan resmi. Frank menembak sesuai dengan prosedur polisi, bukan karena kebencian ras. Tapi badai belum selesai. Setahun kemudian, 27 Maret 1988, unit penyimpanan barang buku milik LAPD diperiksa dan hasilnya bikin geger. 3 kg kokain hilang. Awalnya Frank ini dicurigain, tapi bukan dia pelakunya. Nama yang akhirnya muncul sebagai pencuri barang bukti itu adalah Rafael Perez. Dan dari sinilah segalanya mulai runtuh. 6 November 1997, satu cabang Bank of America di Los Angeles dirampok.
Para pelaku itu berhasil ngebawa kabur uang sebesar $722.000, uang yang baru aja diantar ke bank itu. 10 menit sebelum kejadian, detektif yang nanganin kasus ini langsung curiga. Ini bukan perampokan biasa, terlalu rapih, terlalu tepat waktu. Kayaknya si perampok tahu persis kapan uang itu bakal sampai. Satu-satunya penjelasan kalau mereka dijebak sama orang dalam. Penyelidikan pun ngarah ke data pegawai bank. Dan sebulan kemudian, mereka nemuin seseorang yang mencurigakan, yaitu Erolin Romero, asisten manajer cabang. Waktu diinterogasi, dia nyerah. Dia ngaku perampoknya itu adalah pacarnya sendiri, seorang petugas LAPD bernama David Mack. David langsung ditangkap, tapi dia diem, gak nyebut siapa aja yang bantu. Dan uangnya juga gak pernah ditemuin. Yang polisi tahu cuma satu hal, beberapa hari setelah perampokan, David Mack terbang ke Las Vegas, dan di sana dia ketemu Rafael Perez. Tapi pertemuan itu gak bisa dijadiin bukti. Jadi David ini dihukum 14 tahun penjara, sementara Perez itu masih bebas. Anehnya, menurut rekan satu sel, David malah nyantai. Katanya, pas gue keluar nanti gue bakal jadi milioner. Tapi hidup Perez juga kagak tenang. 25 Agustus 1998 dia ditangkap, dan yang pertama dia tanyain ke polisi adalah, ini karena perampokan bank ya? Tapi polisi diem aja. Ternyata tuduhannya tuh bukan soal uang, tapi soal 6 pounds kokain senilai hampir $800.000 yang hilang dari ruang penyimpanan barang bukti milik LAPD. Dan lebih gila lagi, Perez ngaku kalau dia ini sering ganti kokain sitaan dengan tepung biskuit, tepung bikin pancake. Itu baru permulaan. 8 September 1999, Perez sadar kalau dia ini udah kepepet. Jadi dia bikin kesepakatan ngaku bersalah atas pencurian kokain dan setuju buka mulut soal rekannya di unit crash yang terlibat aktivitas ilegal. Informasinya begitu berharga sampai dia ini cuma dikasih hukuman 5 tahun penjara. Dan pengakuan pertamanya langsung bikin geger. 12 Oktober 1996, Perez dan rekamnya, Nino Durden, itu nembak seorang anggota geng 18th Street, Javier Ovando. Menurut laporan polisi waktu itu, Javier nembak duluan, jadi mereka terpaksa bales. Tapi ternyata bohong semua. Javier ditembak di rumahnya sendiri, dibikin lumpuh, dan dijeblosin ke penjara dengan vonis 23 tahun. Tapi berkat pengakuan Perez, Javier dibebasin tahun 1999 dan dapat kompensasi $15 juta. Dan itu baru satu dari puluhan kisah yang Perez ungkap. Dalam beberapa bulan berikutnya, dia ketemu penyidik lebih dari 50 kali. Pengakuannya tertulis dalam dokumen yang panjangnya lebih dari 4.000 halaman. Di persidangan, Perez banyak ngomong tentang gimana kekuasaan bikin dia mabuk, bikin dia lupa batas antara benar dan salah. Dari situlah satu persatu aib terdalam LAPD mulai terkuak. Dari luar semuanya mungkin kelihatan kayak Rafael Perez ini lagi main catur. Dia ngasih kesaksian juga, tapi dengan urutan dan arah yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Kesaksiannya bikin gambaran yang benar-benar brutal. Katanya sebagian besar polisi di unit crash pasti pernah seenggaknya sekali ngejebak orang yang salah. Dan semua ini diketahui oleh atasan mereka, tapi nggak ada tindakan. Beberapa dari mereka bahkan bikin tato crash di tubuhnya, yaitu gambar terkorak pakai topi koboi dikelilingin kartu resmi. Tapi ini belum selesai, ternyata banyak anggota Crash yang juga kerja sambilan buat label musik, tepatnya Death Row Records. Perez, Mack, dan Durden sering jadi bodyguard artis. Atasan mereka tahu soal ini, tapi lagi-lagi mereka tutup mata, nggak peduli juga meskipun foto mereka beredar pakai warna merah dari ujung kepala sampai kaki, warna khas geng Bloods. Semakin dalam penyidikan berjalan, semakin muncul rumor yang bikin merinding. Katanya pembunuh Christopher Wallace alias The Notorious B.I.G. adalah para polisi Crash itu sendiri, Perez, Mack, dan Durden. 9 Maret 1997, Los Angeles, Biggie baru pulang dari pesta di sebuah hotel. Mobilnya berhenti di lampu merah. Sebuah Chevy Impala hitam mendekat, dan tembakan pun langsung dilepasin. Motifnya itu adalah balas dendam atas kematian Tupac Shakur yang waktu itu dikaitkan erat dengan Death Row Records. Dan cara pembunuhan Biggie sendiri itu terlalu bersih, terlalu profesional. Semua orang sepakat ini bukan kerja amatiran. Ini adalah kerja orang yang dilatih dan terorganisir. Dan siapa yang lebih pas daripada para polisi korup yang kerja di balik layar Death Row Record. Jangan lupa juga Kevin Gaines, polisi yang ditembak oleh Frank Laiga, ternyata juga punya hubungan dekat dengan Death Row. Bahkan setelah kematiannya, di mobilnya ditemuin CD kompilasi Death Row masih muter di stereo.
Kesaksian Perez pun meledak seperti bom. Akhirnya, tanggal 3 Maret 2000, Kepala Polisi LA saat itu, Bernard Parks, ngumumin pembubaran unit crash ini. Sebagai gantinya, dibentuk unit baru yang lebih transparan dan diawasin. Pemerintah kota juga bikin komisi khusus untuk nyelidikin dosa-dosanya crash. Laporan akhir mereka dirilis pada November di tahun yang sama, berisi 72 kesimpulan dan sekitar 86 rekomendasi. Tapi sampai Mei 2001, hasil akhir dari semua penyelidikan internal akhirnya diumumin. Dari 58 polisi yang diperiksa, 12-nya diskors, 7-nya ngundurin diri, dan 5 langsung dipecat. Tapi waktu itu salah satu koleganya Perez, yaitu Nino Durden, udah duluan masuk penjara. Tuduhannya nggak main-main, yaitu percobaan pembunuhan dan sumpah palsu. Durden akhirnya ngaku bersalah atas semua tuduhan itu dan dijatuhin hukuman 5 tahun penjara. Tapi itu belum semuanya. Di waktu yang hampir bersamaan, dia juga dihukum tambahan 3 tahun karena melanggar hak sipil dan kedapatan membawa senjata api secara ilegal. Orang-orang bilang hukuman Durden yang terbilang ringan itu bukan karena belas kasihan, tapi karena dia juga buka mulut soal apa aja yang pernah dilakuin Perez. Dan setelah menjalani masa tahanan, Durden dibebaskan bersyarat di musim semi tahun 2005. Sementara Perez dia dibebasin sedikit lebih awal. Di bulan Juni 2004, dia ninggalin Los Angeles, cerai dari istrinya, dan sekarang katanya kerja sebagai supir limosin. Sementara itu, sutradara film Training Day, Antoine Fuqua, sempat ngenang masa-masa saat proses syuting berlangsung. Waktu itu, skandal crash masih belum benar-benar selesai diselidikin. Tapi kata Fuqua, bahkan sejak awal dia udah tahu kalau kasus ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Denzel Washington yang benar-benar serius dalam riset karakternya akhirnya tampil di layar dengan aura yang lebih. Dan soal apakah karakter Alonzo Harris itu benar-benar berdasarkan Rafael Perez? Mungkin enggak, mungkin iya. Tapi yang pasti, kalau emang iya, mungkin Perez yang asli bahkan sempat tersenyum kecil di akhir film, melihat dirinya yang dipoles dan dijadiin legenda layar lebar.